Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah sama-sama kita untuk memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang hari-hari nampak jelas berbagai macam banyak kenikmatan yang telah tercurah kepada kita bersama. Kenikmatan yang nampak ataupun yang tidak nampak. Kenikmatan yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan, kenikmatan yang besar ataupun kenikmatan yang kecil. Jelasnya Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya mencurahkan rahmatnya untuk kita semuanya. Sholawat dan salam mari sama-sama kita sanjung sajikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di yaumil mahsyar kelak kita tergolong orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kejayaan, kesuksesan, keberhasilan manusia ini hanya dengan satu amal, yaitu mengamalkan agama secara sempurna. Hanya satu perkara saja. Tidak Allah Subhanahu wa taala letakkan kesuksesan, kebahagiaan serta kejayaan melalui yang lainnya, tetapi hanya dengan mengamalkan agama secara sempurna. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in terdahulu, mereka dapat mengamalkan agama secara sempurna. Hari-hari mereka risau dengan agama. Hari-hari mereka amal-amal agama. Mereka semuanya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Namun kita hari ini selaku umat akhir zaman sangat lemah sekali. Belum ada kemampuan, bahkan belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna. Karena apa hadirin? Karena lemahnya iman kita. Umat akhir zaman ini yang Nabi minta, Allah Subhanahu wa taala minta, setiap harinya paling tidak 10% itu iman masih melekat dalam diri kita dan mengistiqomahkan. Tapi beda dengan sahabat terdahulu, apabila iman mereka berkurang 10% saja, maka mereka sudah tergolong orang-orang yang lemah imannya, bahkan tidak ada kekuatan dalam amal agama. Kenapa hadirin? Para sahabat terdahulu mampu mengamalkan agama secara sempurna karena dalam diri mereka tertanam satu sifat yang mulia, yaitu tertanam 6 sifat. Mereka mampu meyakini Allah Subhanahu wa taala dengan hak, ketauhidan mereka lurus, keimanan mereka benar, karena para sahabat terdahulu yakin akan kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mampu untuk melaksanakan perintah Allah sesuai dengan yang diarahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat terdahulu sholatnya benar, ilmu mereka benar, keikhlasan mereka. Bahkan para sahabat terdahulu bagaimana mencintai sesama muslim seperti mencintai saudaranya sendiri, bahkan seperti mencintai dirinya sendiri. Pengorbanan mereka benar-benar telah dikorbankan untuk agama, karena dalam diri mereka tertanam satu sifat, yaitu 6 sifat yang mulia.
Jadi hadirin, umat hari ini pun akan ada kekuatan untuk amal agama secara sempurna apabila umat akhir zaman ini dalam dirinya tertanam 6 sifat tersebut. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala. 6 sifat tersebut yang pertama adalah yang tertanam dalam diri para sahabat terdahulu. Mereka yakin dengan kalimat thayyibah. Apa itu hadirin kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yakin bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Benar-benar mengakui Allah Subhanahu wa taala maha segala-galanya. Muhammad Rasulullah meyakini bahwasanya di balik sunnah ada kejayaan. Hanya sempurna apabila melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah keyakinan para sahabat terdahulu. La ilaha illallah mempunyai maksud. Maksudnya hendaknya kita mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati kita. Maknanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keyakinan-keyakinan makhluk inilah yang dapat merusak keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita keluarkan. Kita hanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penolong. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hebat, Maha Agung, Maha Kuat. Inilah yang hendaknya kita masukkan ke dalam diri kita. Sementara hadirin nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah ini selain mempunyai maksud, juga mempunyai keutamaan bagi orang-orang yang benar-benar meyakininya, benar-benar iman kepada kalimat tersebut. Dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa meninggal dunia sedangkan ia mengetahui ataupun meyakini bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Utsman radhiyallahu anhu. Inilah yang ada dalam keyakinan para sahabat terdahulu. Yakin kalau kalimat yang mulia ini akan menolong dirinya di yaumil mahsyar kelak. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man syahada alla ilaha illallah yusaddiqu qalbuhu lisanahu dakhala min ayyi abwabil jannati sya. Barang siapa bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, sedangkan hatinya membenarkan apa yang diucapkan oleh lisannya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Inilah keutamaan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Disebutkan pula dalam sebuah mafhum hadis bahwa orang yang memiliki iman walaupun hanya sebesar zarrah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Maka dengan demikian keyakinan yang benar ini akan merindukan tentang alam akhirat. Orang-orang yang benar meyakini perkara ini, maka dia akan segera menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keyakinan-keyakinan tersebut bisa kita dapatkan. Hakikat-hakikat tersebut bisa kita peroleh. Yang pertama, selalu mendakwakan pentingnya iman. Kita dakwakan tentang kekuasaan Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah, dan kita senantiasa mengajak orang-orang untuk menanamkan iman tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian latihan dengan cara membentuk,
majelis yang di dalamnya dibicarakan tentang pentingnya perkara iman. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat iman ke dalam diri kita. Keyakinan yang benar, keyakinan yang lurus dalam diri kita. Dan la ilaha illallah ini rangkaiannya adalah Muhammad Rasulullah, yang artinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Maksud dan tujuannya meyakini bahwa satu-satunya jalan untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat, untuk mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat, hanya dengan mengikuti cara hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara ibadah kita mengikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dalam kehidupan sehari kita amalkan sunnah. Jadi orang-orang yang mengamalkan sunnah maka akan diberikan keistimewaan. Dalam hadis disampaikan, la yashhadu ahadun alla ilaha illallah wa anna rasulullah fayadkhulan nar au tat'amah. Tidak akan masuk neraka ataupun tidak akan ditelan api neraka seseorang yang bersaksi bahwasanya tiada yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksi bahwa aku Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengamalkan sunnah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tamasaka bi sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid." Barang siapa berpegang teguh kepada sunnahku ketika rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 mati syahid. Diperjelas oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ahaba sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'iyya fil jannah." Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, sungguh ia mencintaiku. Dan barang siapa mencintaiku, maka ia akan bersamaku di dalam surga. Untuk mendapatkan itu semua, agar tertanam keyakinan yang kuat untuk amalkan sunnah, untuk mendapatkan keistimewaan-keistimewaan, maka cara mendapatkan adalah kita selalu senantiasa mendakwakan pentingnya sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Latihan yaitu dengan cara menghidupkan sunnah dalam kehidupan kita 24 jam dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat yakin dengan hakikat sholat khusyuk wal kudu. Mereka para sahabat yakin bahwasanya sholat dapat menurunkan nusratullah, pertolongan Allah. Arti sholat adalah sholat yang diiringi dengan batin dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dilakukan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah arti salat khusyuk dan kudu ataupun salat khusyuk wal kudu. Maksudnya membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah yang ada dalam salat ke dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melaksanakan salat, di sana kita membaca tasbihat, berzikir kepada Allah, berdoa. Hendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun di luar sholat kita, hendaknya melekat dalam diri kita, senantiasa kita ucapkan. Dalam hati kita senantiasa tergetar tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi keutamaan orang yang mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk wal khudu, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bisobri washolah. Dan carilah pertolongan dengan sabar dan sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang yang beriman. Untuk cara mendapatkan agar kita dapat mewujudkan dalam diri kita mampu melaksanakan sholat khusyuk dan khudu, serta agar kita mendapatkan keistimewaan yang begitu besar adalah selalu mendakwakan pentingnya sholat khusyuk wal khudu. Yang kedua, latihan sholat dengan cara memperbaiki tertib zahir sholat dari mulai istinja, wudhu, hingga bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan sholat seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, menghadirkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam hati kita ketika sedang melaksanakan sholat. Yang kelima, belajar menyelesaikan masalah dengan sholat. Yang keenam, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi taufik untuk mengerjakan sholat dengan khusyuk wal khudu. Yang selanjutnya, yang ketiga, sahabat yakin dengan ilmu ma'al zikir. Ilmu artinya segala petunjuk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Zikir artinya mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Ilmu ma'al zikir, maksud dan tujuannya adalah mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam hati kita, serta dilakukan dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang mampu untuk mewujudkan serta mendapatkan keutamaan ilmu ma'al zikir ini akan diberikan kemuliaan, akan diberikan keistimewaan, akan diberikan keuntungan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk diberi kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya kefahaman dalam agama. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang selanjutnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu tariqan illal jannah." Barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya, yaitu Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu ayat dari kitab Allah itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 100 rakaat. Dan sesungguhnya kepergianmu untuk mempelajari satu bab ilmu, apakah dapat engkau amalkan ataupun tidak, itu lebih baik bagimu daripada melakukan sholat 1000 rakaat. Itulah keuntungan orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian keuntungan ataupun keistimewaan orang-orang yang berzikir kepada Allah ataupun senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul ladzi yazkuru rabbahu
walladzi yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan orang yang tidak mengingat Allah bagaikan orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya hadirin subhanahu wa ta'ala, ini diperumpamakan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ala bi zikrillahi tatma'inul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang berzikir, fadzkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pun ingat kepadamu. Hadis subhanahu wa ta'ala, ilmu ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ilmu fadhail ataupun keutamaan-keutamaan amal, dan yang kedua ilmu masail ataupun ilmu fikih. Cara mendapatkan hakikat ilmu fadail, yang pertama selalu mendakwakan tentang pentingnya ilmu fadail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu fadail dengan cara yang pertama memperbanyak duduk dalam majelis ilmu fadail. Yang kedua, mengajak orang untuk duduk dalam majelis ilmu fadail. Yang ketiga, menghadirkan fadilah ataupun keutamaan dalam setiap beramal. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diberikan hajat ataupun perasaan butuh dalam diri kita untuk mencari ilmu fadail. Kemudian untuk mendapatkan hakikat ilmu masail, yang pertama selalu mendakwakan pentingnya ilmu masail. Yang kedua, latihan mendapatkan ilmu masail dengan cara yang pertama sering duduk dalam majelis ilmu masail. Yang kedua, selalu bertanya kepada ulama tentang masalah dunia dan masalah agama. Tanya kepada orang-orang yang memiliki ilmu, baik ilmu dunia dan akhirat. Kemudian ziarah ataupun berkunjung kepada ulama. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hajat ataupun perasaan butuh kepada ilmu masail. Cara mendapatkan hakikat zikir, yang pertama selalu mendakwakan pentingnya zikir. Yang kedua, latihan zikir dengan cara istiqomah membaca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, berzikir tasbihat setiap pagi dan petang dengan istiqomah, yaitu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sekurang-kurangnya 100 kali sambil berusaha menghadirkan kemahasucian Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita. Kemudian untuk mendapatkannya berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan ke dalam hati kita betapa besarnya jasa dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekurang-kurangnya 100 kali sambil menghadirkan perasaan dalam hati kita betapa banyaknya dosa-dosa kita dan betapa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun atas segala dosa-dosanya. Kemudian mengamalkan doa-doa masnunah dalam setiap kegiatan sehari-hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberi hajat perasaan butuh kepada zikir. Yang keempat, sahabat yakin dengan ikramul muslimin, artinya memuliakan sesama muslim. Maksud dan tujuannya menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa menuntut hak kita dari mereka. Artinya apabila kita menolong
saudara kita sesama muslim, kita harus dengan ikhlas, tidak mengharapkan pamrih, tidak mengharapkan upah, dan tidak mengharapkan sanjungan. Jadi orang-orang yang mampu melakukan semua itu akan mendapatkan kemuliaan, keuntungan, ataupun keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi'unil abdi, makanal abdu fi'aunil akhi." Allah senantiasa menolong hambanya selagi hambanya itu menolong saudaranya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat. Dan barang siapa membuka aib saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka aibnya, sehingga Allah akan mempermalukan dirinya disebabkan aibnya di rumahnya sendiri. Kemudian sabda Rasulullah SAW selanjutnya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Ini sangat gampang sekali kita untuk mendapatkan pahala. Kemudian untuk cara mendapatkan semuanya itu, yang pertama selalu mendakwakan pentingnya ikramul muslimin, tentang pentingnya memuliakan sesama muslim. Yang kedua, latihan memuliakan sesama muslim dengan cara memuliakan alim ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai yang sebaya, dan menyayangi yang lebih muda. Memberikan salam baik kepada orang yang kita kenal maupun orang yang tidak kita kenal. Bergaul dengan orang-orang yang berbeda-beda waktunya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan anugerah sifat ikramul muslimin dalam diri kita. Sifat sahabat yang kelima adalah sahabat yakin dengan tasyikhuniyah, artinya memperbaiki ataupun membetulkan niat. Maksudnya kita membetulkan niat ini adalah dengan cara membersihkan niat dalam setiap amal dari niat-niat yang lain kecuali semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang mampu memperbaiki niatnya akan mendapatkan keutamaan, keistimewaan. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yaqbalu minnal amal illa ma kana lahu khalisan wa bataghiya bihi wajhahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima satu amal kecuali yang disertai keikhlasan dan semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Rasulullah SAW yang lainnya, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupamu dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada hatimu dan amalmu. Nabi SAW berwasiat kepada sahabatnya, yaitu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau mengutusnya ke Yaman. Maka sabda beliau, "Ya Mu'adz, akhlis dinaka yakfikum amalul qalil." Ikhlaslah dalam setiap amal. Niscaya dengan keikhlasan itu amal yang sedikit akan mencukupimu. Ini adalah nasihat penting agar kita mendapatkan keikhlasan setiap amal dan perbuatan kita. Untuk mendapatkan semuanya itu, kita selalu mendakwakan pentingnya ikhlas memperbaiki niat kita. Latihan memperbaiki niat dengan cara memeriksa niat kita sebelum melaksanakan amal, ketika sedang beramal, dan setelah beramal hendaknya tidak disebut-sebut dan tidak dipamer-pamerkan. Berdoa kepada Allah agar ditanamkan sifat ikhlas ke dalam hati kita. Yang keenam, sahabat yakin dengan hakikat dakwah wa tabligh.
artinya mengajak, sedangkan tablik artinya menyampaikan. Dakwah wa tablik, mengajak dan menyampaikan. Maksudnya dan tujuannya kita mengajak dan menyampaikan, yaitu untuk memperbaiki diri, agar kita dapat mempergunakan harta kita, diri kita, waktu kita sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, untuk menghidupkan agama secara sempurna pada diri kita sendiri dan pada seluruh manusia di seluruh alam. Keutamaan orang-orang yang berdakwah dan bertablik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia kepada Allah dan mengerjakan amal soleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengajak kepada petunjuk ataupun amal baik, maka ia memperoleh pahala yang sama seperti orang yang mengikutinya ataupun mengamalkan kebaikan itu, tanpa mengurangi pahala mereka yang mengikuti itu sendiri pun. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sepagi ataupun sepetang keluar di jalan Allah lebih baik daripada mendapatkan dunia dan seluruh isinya. Untuk mendapatkan semuanya itu, selalu mendakwakan pentingnya dakwah dan tablik. Latihan dakwah dan latihan bertablik dengan cara meluangkan waktu untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, memperbaiki diri sekurang-kurangnya 4 bulan seumur hidup, 40 hari setahun, 3 hari setiap bulan, 2,5 jam setiap hari. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan hakikat dakwah dan tablik, serta diberi kekuatan untuk menjalankan dakwah wa tablik. Niatkan dalam diri kita, jadikan maksud dan tujuan hidup kita untuk menyampaikan perkara agama, untuk mengajak orang lain. Jadikan maksud hidup kita untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jadikan hidup kita untuk dakwah, mati-matian dalam dakwah, dakwah sampai mati, bahkan mati di dalam dakwah. Maka dengan demikian akan tertanam keyakinan lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sobatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penting 6 sifat apabila kita tanamkan dalam diri kita untuk mendatangkan keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana para sahabat terdahulu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana keyakinan sahabat dahulu? Mereka yakin dengan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maka apapun yang terjadi, seorang sahabat ini tetap hanya menyembah kepada Allah, yakin kepada Allah, dan keyakinannya tidak akan melenceng. Hanya Allah yang ada dalam diri mereka. Satu kisah bagaimana kepedihan seorang sahabat Nabi, yaitu Bilal bin Rabah. Keyakinan yang kuat kepada Allah, keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dalam kehidupan beliau mengalami siksaan-siksaan, sehingga tatkala untuk meninggalkan agama, untuk meninggalkan keyakinannya, dia tetap menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana siksaan
yang telah menimpa Bilal bin Rabah. Tatkala siang hari dia dibaringkan di padang pasir yang begitu panas, kemudian di dadanya ditimpah batu yang begitu besar, kemudian dicambuk, kemudian diseret dengan kuda. Tatkala dikatakan olehnya, tinggalkanlah keyakinanmu, maka dia tetap berkeyakinan yang kuat, tetap mengucapkan ahad, ahad, ahad. Itulah keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Satu, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Inilah keyakinan yang kuat akan memberikan kekuatan kepada seseorang, bahkan akan memberikan kesuksesan, akan memberikan kebahagiaan, akan mendatangkan kemudahan-kemudahan apabila benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan para sahabat dengan sholat, maka tatkala sahabat ini mengalami kesusahan, mereka hanya memohon kepada Allah, mencari pertolongan melalui perintah sholat ini, mengerjakan sholat, sehingga nusratullah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun nampak nyata di hadapan mereka. Hadirin nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana keyakinan seorang sahabat tentang butuhnya tentang perkara ilmu ini? Maka sahabat memang benar-benar tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan muzakarah, para sahabat ini benar-benar tawajuh untuk mendengarkan perkara ilmu tersebut. Karena betapa pentingnya ilmu, betapa pentingnya zikir ini, bahkan zikir akan memberi kekuatan kepada para sahabat terdahulu. Karena apa hadirin? Karena tertanam keyakinan yang benar kepada 6 sifat ini, keyakinan yang lurus, sehingga mereka akan mudah mengamalkan agama dengan secara sempurna. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan keyakinan para sahabat, sahabat yakin, yaitu dengan ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim, akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menyelamatkan kelak di hari kiamat. Tatkala dalam satu peperangan, seorang sahabat yang dalam keadaan sakaratul maut sedang merintih kehausan. Kemudian setelah sahabat yang lain memberikan minum, didengar sahabat di sebelahnya pun dalam keadaan sakaratul maut merintih untuk meminta minum. Maka sahabat yang pertama merintih tadi mengisyaratkan agar air minum itu pun diberikan kepada sahabat yang di sebelahnya yang sedang sakaratul maut dan kehausan. Begitu juga setelah diberikan, di sebelahnya lagi ada sahabat yang keadaannya sama, diberikan lagi dengan isyaratnya. Terus seperti itu, sehingga air minum itu kembali ke sahabat yang awal tadi yang dalam sakaratul maut dan membutuhkan air minum. Maka didapatinya sahabat tadi telah mati ataupun telah meninggal dunia. Kemudian kembali ke sahabat yang kedua, begitu juga telah meninggal dunia. Begitulah seterusnya, sehingga air minum tersebut pun menjadi utuh. Itulah para sahabat yang benar-benar memuliakan, menghargai sesama muslim. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, keyakinan seperti inilah yang menjadikan para sahabat memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar, sehingga mereka dapat mengamalkan agama secara sempurna. Kemudian keikhlasan daripada sahabat ini, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan keikhlasannya mendatangkan keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan sanjungan dari orang lain.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terwujudlah dalam diri sahabat ini keyakinan serta mengamalkan agama secara sempurna. Bahkan dengan mudah mereka amalkan. Sahabat yakin dengan dakwah wa tabligh, mengajak orang-orang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana risanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia tidak ingin selamat sendiri di akhirat kelak, tapi ia mendakwakan agama, fikir bagaimana umat akhir zaman kita hari ini bisa selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dengan pengorbanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, sehingga agama sampailah kepada kita. Agama didakwakan serta disampaikan sehingga kita hari ini dapat mengetahui betapa pentingnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah dengan diri, harta, jiwa, ini semua harus dikorbankan. Bagaimana seorang sahabat saking yakinnya tentang perkara dakwah ini, tatkala panggilan jihad di jalan Allah, pada saat itu sedang musim panen kurma, yang mana diketahui kurma ini panennya hanya 1 tahun sekali. Apabila ditinggalkan untuk berperang, ditinggalkan untuk berjihad, maka kurma pun akan berguguran, kurma-kurma pun akan busuk, tidak panen dan tidak laku. Maka demi keyakinan mereka dengan hakikat dakwah wa tabligh ini, mereka tinggalkan kebun kurma mereka, mereka memilih untuk berjihad, mendakwakan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Keyakinan mereka sudah kuat, iman mereka sudah sempurna. Bagaimana keyakinan para sahabat tentang dijanjikannya surga orang-orang yang mati syahid? Seorang sahabiah, sahabat wanita, memiliki 4 orang anak laki-laki yang semuanya dikorbankan dan mati syahid. Hadirin Subhanahu wa taala, saking yakinnya ini sahabi kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, tatkala peperangan terjadi, perintah jihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengorbankan diri mereka, harta mereka, maka seorang sahabiah ini mengorbankan 1 anak laki-lakinya. Setelah terdengar anaknya mati syahid, maka dia tersenyum. Kemudian dikorbankan lagi, anaknya diperintahkan untuk ke medan perang. Kemudian anak tersebut mati syahid lagi, sehingga anak yang keempat dia pun menangis. Ditanyakan oleh sahabiah yang lainnya, kenapa engkau menangis? Apa karena anakmu semuanya 4-empatnya gugur syahid di medan juang? Tidak itu yang aku risaukan. Yang aku risaukannya, aku pikirkan, kenapa anak saya cuma 4? Seandainya anak saya banyak, semuanya akan saya korbankan untuk agama. Saya korbankan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya korban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat juga mengorbankan hartanya, bahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu seluruh hartanya, sehingga ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Yang kau tinggalkan adalah Allah dan Rasulnya. Maknanya keyakinan yang benar kepada keluarganya. Allah lah yang akan memberi makan apabila harta semua dibawa ke medan perang. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan apabila harta jiwa dikorbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Memberikan keyakinan yang benar, ketauhidan yang lurus kepada keluarganya. Itulah yang disebut Allah dan Rasul yang aku tinggalkan, kata Sayyidina Abu Bakar. Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi kisah-kisah sahabat yang lainnya untuk mengorbankan jiwa dan raga mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala.
untuk mendapatkan keyakinan yang lurus, keyakinan yang benar, dakwah wa tabligh, sehingga sifat tersebut tertanam dalam diri mereka, sehingga mereka pun dapat mengamalkan agama dengan mudah, dengan secara sempurna. Itulah orang-orang yang sudah berhasil, orang-orang terdahulu yang sudah sukses. Jadi kita hari ini, kalau boleh kita umpamakan, tatkala kita melihat orang-orang yang sukses di segi keduniaannya, orang yang sukses dalam perdagangannya, maka seseorang ini pasti akan mencontoh dan meniru, sehingga apa yang membuat dia sukses. Paling tidak orang ini akan bertanya, apa yang membuat dia sukses? Perkara pertanian, bagaimana hasil pertaniannya itu melimpah, sehingga dengan pertaniannya dia mendatangkan kesuksesan di dunia. Jadi orang-orang akan bertanya, apa yang membuat kamu sukses? Dan bahkan dia akan mencontoh tentang kesuksesannya itu. Ini perkara akhirat, perkara yang penting, perkara yang kekal, abadi untuk selama-lamanya. Hendaknya kita contoh para sahabat kita, sahabat Nabi SAW yang telah berhasil, yang telah sukses. Bagaimana keyakinan-keyakinan mereka yang benar. Walaupun tidak sama persis, paling tidak ada usaha dalam diri kita untuk mencontoh mereka. Ini untuk mendatangkan kebahagiaan, kesuksesan di dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan manusia tidak Allah letakkan kepada harta yang berlimpah, kemewahan, ladang yang luas, mobil yang mewah, pangkat dan jabatan. Tidak Allah letakkan pada semua itu. Tapi kesuksesan, kebahagiaan manusia ini Allah Subhanahu wa taala letakkan apabila seorang hamba itu mampu mengamalkan agama, mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita di dunia, apabila kita mempunyai modal yang sedikit untuk buka usaha, maka hasilnya akan sedikit. Apabila orang yang buka usaha dengan modal yang agak banyak, maka hasilnya pun agak banyak. Apabila orang yang berusaha di dunia ini dengan modal yang banyak, maka hasilnya pun banyak. Begitu juga ketika kita amal agama ini. Apabila seseorang dengan amal agama yang sedikit, hanya sholat saja, tidak amalkan zikir, baca Quran, puasa, maka hasil di akhirat pun nanti akan sedikit. Begitu juga apabila seorang tatkala di dunia amalkan agama secara sempurna, keyakinan yang lurus, maka tatkala di akhirat nanti akan mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang sempurna. Inilah yang harus kita contoh, karena barang siapa yang mencontoh suatu kaum, maka dia akan dibangkitkan dengan kaum yang ia contoh. Walaupun yang ia contoh orang yang sukses, orang yang berhasil di dunia ini, maka pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan, digolongkan dengan orang-orang tersebut. Seandainya orang yang sukses di dunia ini dia tidak memiliki amal, kemudian ketika di dunia dia contoh, tidak ada amal, tidak ibadah, maka akan dibangkitkan bersama mereka. Sebaliknya, orang-orang yang mencontoh para sahabat, orang-orang soleh, tabi'in, maka dia akan dibangkitkan bersama mereka nanti di akhirat kelak. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat penting bagi kita untuk memperbanyak amal kita, karena tatkala di akhirat kelak
semua yang kita miliki di dunia ini tidak ada artinya sedikit pun. Tidak ada gunanya sedikit pun. Bahkan seandainya seisi dunia ini adalah kekayaan kita, kita tukarkan dengan sorga, yang sorganya itu sekecil debu, maka di dunia yang seisinya milik kita ini tidak akan ada artinya, tidak akan ada gunanya. Tapi sebaliknya, apabila kita di dunia ini memiliki iman hanya sebesar debu saja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ganti surga yang luasnya 10 kali lipat dunia ini. Hadirin yang nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa ngerinya perjalanan yang hendak kita tuju, betapa dahsyatnya tempat yang hendak kita diami nantinya. Ini kekal dan abadi. Betapa khawatirnya kita tatkala itu, karena dalam satu riwayat ada seorang yang semasa hidupnya orang yang sangat kaya raya, semuanya serba ada, kekayaannya berlimpah, sehingga sampai 70 turunan sekalipun tidak akan mengurangi sedikit pun kekayaannya. Tatkala dia dicelupkan ke dalam neraka sesaat saja, maka dia akan lupa kalau dia pernah kaya di dunia ini, karena saking pedihnya neraka tersebut. Sebaliknya, seandainya orang yang kaya raya tadi di akhirat dicelupkan ke dalam sorga hanya sesaat saja, ketika dia ditanya, dia tidak akan mengaku kalau dia mempunyai kekayaan yang begitu banyak. Dia akan lupa kalau dia pernah kaya di dunia ini. Sebaliknya, apabila ada orang yang fakir, miskin, tidak memiliki apapun di dunia ini, dia menganggap kehidupan di dunia ini kehidupan yang paling kejam, sehingga dia merasa paling miskin, paling fakir papah ketika di dunia ini. Tatkala di akhirat kala dia dicelupkan ke dalam neraka sesaat saja, maka dia akan lupa kalau di dunia ini dia dalam seumur hidupnya dalam keadaan kemiskinan. Sebaliknya, orang yang keadaan miskin seumur hidup, apabila dicelupkan ke dalam surga sesaat saja, maka dia akan lupa kalau dia di dunia itu pernah miskin seumur hidup. Begitulah dahsyatnya perkara yang sudah menunggu kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa harus kita pikirkan? Karena hari-hari yang kita lalui, yang sudah tertinggal jauh di belakang kita ini, lebih mendekatkan kita dengan kematian. Hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang akan kita jalani, lebih menjamin kita untuk masuk ke dalam kubur. Dan hari-hari yang kita lalui ini, bahkan yang hendak kita lalui, lebih memastikan kita untuk memasuki dua tempat, sorga ataupun neraka. Inilah yang harus kita pikirkan, benar-benar pikirkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar adalah orang yang fikir akhirat. Artinya hadirin, fikir di tempat mana yang hendak aku diami nanti, apakah di sorga ataupun di neraka. Sangat beruntung orang-orang yang berada di dalam sorga, dan sangat celaka orang-orang yang berada di dalam neraka. Itulah orang yang bijak, orang yang pandai ketika dia di dunia, tidak memikirkan perkara kehidupan di dunia ini yang hanya sifatnya sementara,
sehingga dengan sifatnya sementara ini melalaikan untuk beramal dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari-hari dia digerogoti dengan umurnya yang lebih memastikan untuk meninggalkan dunia ini. Ingat, dunia ini bukanlah tempat tinggal, tapi dunia ini tempat yang akan kita tinggalkan. Maka hendaknya kita benar-benar berpikir dengan bijak. Tempat yang hendak kita tinggalkan, seharusnya kita jangan terlalu mengusahakan, jangan terlalu kita memikirkan, tetapi kita harus memikirkan tempat yang harus kita tinggali. Karena dunia bukan tempat tinggal kita, tetapi tempat yang akan kita tinggalkan, dan akhirat adalah tempat tinggal kita. Kita buat persiapan di tempat tinggal kita. Ingat, kehidupan yang panjang sudah menanti kita. Kehidupan yang kekal dan abadi sudah menunggu kita. Kita tidak bisa mengelak lagi, tidak akan mundur lagi ke belakang, tidak akan kembali lagi ke masa yang lalu. Yang hendak kita datangi sudah pasti menunggu kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mendatangkan keselamatan, hendaknya dalam hati kita tanamkan keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan keyakinan yang lurus, kita dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan mudah. Kenapa hari ini seolah-olah perintah Allah Subhanahu wa taala membebani kehidupan kita, membebani kita mencari rezeki, membebani kita berkarir, membebani kita belajar? Karena tidak ada kekuatan dalam diri kita. Kenapa tidak ada kekuatan dalam diri kita? Karena lemahnya iman. Kenapa lemahnya iman? Karena belum tertanam 6 sifat dalam diri kita. 6 sifat yang ada dalam diri sahabat. Kalau 6 sifat sudah tertanam, maka amal agama terasa mudah. Bagaimana keadaan panas terik, kita dapat mudah, kita dapat nikmat melaksanakan puasa. Bagaimana di tengah-tengah kantuknya kita, di tengah malam, yang seharusnya kita enak-enak tidur, malah kita bangun malam untuk sholat tahajud. Inilah karena ada kekuatan iman yang tertanam diri kita. Nah, kita kembali kepada sahabat. Bagaimana sahabat terdahulu dalam keadaan panas terik, mereka mampu melaksanakan puasa. Bahkan saking tidak tahannya puasa, para sahabat ada yang menindih perutnya dengan batu. Para sahabat ada yang pingsan dan sebagainya. Karena mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan ganjaran. Keyakinan itu timbul karena dalam diri mereka tertanam 6 sifat yang mereka yakini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, menciptakan kita, menghantarkan kita ke permukaan bumi hanya satu maksud saja, yaitu agar kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku. Dengan kata lain, hadirin, kita ini tidak akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan apabila kita tidak diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya, apabila kita tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala,
tidak taat kepada perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong orang-orang yang ingkar. Kita tergolong orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah perjalanan kita masih panjang. Kehidupan di dunia ini hanyalah sebagai menumpang lewat saja untuk menuju kehidupan yang sangat panjang sekali, yang kekal dan abadi. Kehidupan di dunia ini hanya sebagai batu loncatan saja untuk menuju ke kehidupan yang sebenar-benarnya. Dunia adalah sementara, akhirat adalah selama-lamanya. Maka dengan demikian kita hendaknya fikir tentang bekal kehidupan yang selama-lamanya. Dunia adalah tempat persinggahan, jalan menuju ke negeri akhirat. Jadi dapat kita umpamakan, seandainya kita berada di dalam satu tujuan, dalam satu perjalanan yang hendak menuju ke suatu tempat, tatkala berhentinya kita di tengah jalan, maka kita pasti akan melanjutkan perjalanan kita menuju tempat yang kita tuju. Nah, di dalam peristirahatan kita dalam perjalanan, suatu mustahil apabila di sana kita mendirikan rumah, di sana kita mencari kemewahan, di sana kita mencari pangkat dan jabatan. Maka begitu juga tatkala kita ke akhirat nanti, tempat yang sesungguhnya adalah akhirat, maka dengan demikian hendaknya kita cari derajat yang mulia di akhirat kelak, kehidupan yang bahagia di akhirat kelak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari, hari demi hari nampak sangat jelas sekali bahwasanya perjalanan kita akan menuju ke tempat tujuan kita. Maka dengan demikian, bekal apa yang kita bawa untuk menghadapi kehidupan yang sangat panjang, kekal dan abadi? Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk itu kita persiapkan dalam kehidupan dunia ini suatu bekal yang sangat banyak sekali menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Nah, untuk mendapatkan bekal tersebut hanya ada satu jalan, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan itu semua, hendaknya kita korbankan diri kita, kita korbankan harta kita korbankan anak istri kita demi untuk mencapai keyakinan yang hak kepada Allah Subhanahu wa taala, keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, jika kalian ingin mendapatkan ilmu, makalah dekat kepadaku. Tapi apabila kalian hendak mendapatkan iman, jauhlah dariku. Maknanya, ketika seseorang dekat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, selalu bersama Nabi, hari-hari bersama Nabi, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa memberikan nasihat, senantiasa memberikan mudzakarah, sehingga para sahabat yakin, para sahabat memiliki ilmu yang banyak. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tatkala seseorang hendak mendapatkan iman, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjauh dari Nabi. Maknanya diperintahkan oleh Nabi para sahabat itu untuk jauh dari Nabi, yaitu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala orang yang keluar di jalan Allah ini dia akan jauh dari Nabi, maka di sanalah para sahabat terdahulu mendapatkan keimanan yang kuat. Karena keluarnya dahulu para sahabat adalah jihad fi sabilillah. Karena hidup mati mereka di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya ada satu sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena ada satu jaminan, yaitu akan mendapatkan kebahagiaan di surga. Maka dengan demikian, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat tentang keluar jalan Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira tentang surga. Orang-orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan derajat yang mulia dan akan mendapatkan kebahagiaan. Inilah yang dirindukan oleh para sahabat terdahulu. Mereka merindukan surga, mereka merindukan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Maka dengan demikian, keimanan yang kuat, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka sedang keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang menjadi keyakinan para sahabat. Salah satu sifat sahabat yaitu dakwah wa tabik, keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Dengan demikian, pada saat ini umat akhir zaman ini, kita hari ini akan ada kekuatan untuk amal agama, akan ada keyakinan yang kuat, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengikut cara sahabat untuk mendapatkan iman, yaitu dengan jalan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perkara keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, mendakwakan agama ini, bukan kita para umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja yang diperintahkan. Bahkan nabi-nabi terdahulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sudah diperintahkan untuk dakwah wa tabligh, untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nabi-nabi terdahulu juga diperintahkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mencontohkan untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tidak akan ada lagi nabi. Hari ini tugas dakwah wa tabligh, tugas dakwah berada di tangan kita selaku umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khairatu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia. Kalian menyuruh berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain firman Allah Subhanahu wa taala di atas tadi, masih banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa umat Islam pada saat sekarang ini yang termulia di antara umat-umat yang lainnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia, juga untuk manusia. Artinya dilahirkan oleh manusia, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan demikian, baik dengan jelas maupun dengan isyarat. Dalam ayat di atas tadi juga Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita hari ini sebagai umat yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan syarat untuk menjadi umat yang terbaik, yaitu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna
anil mungkar. Selama kita mendakwakan, mengajak umat ini kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka orang tersebut tergolong umat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas dengan tegas menjelaskan serta menerangkan kepada kita bagaimana syarat untuk menjadi umat yang terbaik adalah menyuruh manusia untuk taat kepada Allah. Artinya mendakwakan agama bukan hanya kepada sanak saudara kita, tetangga kanan kiri kita, orang-orang di kampung kita, tetapi umat seluruh alam. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya bersusah payah mengorbankan jiwa dan raga mereka demi untuk siapa hadirin? Untuk kita hari ini, agar agama tersebar ke seluruh alam, sehingga agama pun sampai kepada kita hari ini. Yang dimaksud dalam ayat tersebut, kita adalah umat yang utama dibandingkan umat-umat yang terdahulu. Hal ini terjadi karena perkara tersebut adalah perkara untuk mengajak manusia taat kepada Sang Kholiknya. Di dalam ayat tersebut tadi disebutkan amar ma'ruf nahi mungkar terlebih dahulu daripada perkara iman. Maknanya kita diperintahkan untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan iman. Karena ayat yang menyatakan ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kita diperintahkan untuk mencegah yang mungkar. Kita diperintahkan untuk berbuat baik dan mengajak kebaikan apabila ingin mendapatkan iman. Allah Subhanahu wa taala, para ahli tafsir mengatakan bahwa dalam ayat ini kalimat amar ma'ruf nahi mungkar disebutkan lebih dahulu daripada perkara iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iman adalah pangkal segala amal. Tanpa iman, kebaikan apapun tidak akan bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini terjadi karena iman juga dimiliki oleh umat-umat terdahulu. Tetapi ada suatu amalan yang khusus yang menjadikan kita hari ini umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih unggul dibandingkan kaum-kaum terdahulu, yaitu tugas amar ma'ruf nahi mungkar. Inilah penyebab umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih istimewa daripada umat yang lainnya. Meskipun demikian, iman tetap ditekankan dalam ayat di atas tadi, karena amal apapun tidak akan ada nilainya tanpa adanya iman di dalam diri seseorang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan maksud utama daripada ayat di atas tadi adalah menyebutkan pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini disebutkan lebih dahulu perkara dakwah, baru perkara iman. Maksud adanya amar ma'ruf nahi mungkar sebagai sesuatu yang menjadikan umat ini lebih unggul adalah hendaknya umat ini memperhatikan secara khusus tentang perkara dakwah wa tabligh ini. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengumpamakan kenapa kita harus berdakwah. Seandainya kita banyak amal, kita akan mendapatkan surga. Dan apabila kita tidak amal, maka kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka dengan jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadisnya, dilaksanakan
ataupun diumpamakan kita ini berada di sebuah kapal. Kapal tersebut mempunyai 2 kamar. Kamar tersebut terdiri dari 2 tingkat. Kemudian ada sebagian orang berada di tingkat yang pertama dan sebagian yang kedua ada di tingkat yang kedua. Jadi tatkala orang-orang yang berada di tingkat yang kedua, artinya di tingkat yang paling bawah, itu membutuhkan air, maka pasti akan melewati orang-orang yang berada di bagian atas. Maka tatkala orang-orang yang berada di bagian bawah dia ingin menang sendiri, tidak ingin melewati serta menyusahkan bagian orang-orang yang di bagian atas, maka ia lubangi saja perahu itu, maka dia akan mendapatkan air. Apa yang terjadi hadirin? Bukan hanya dia yang celaka, tapi semua orang yang ada di bagian bawah kapal, bahkan semua orang yang berada di bagian atas kapal. Intinya semuanya akan celaka. Hal ini dengan tegas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan. Suatu hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seseorang yang berada dalam batasan Allah dan orang yang melanggar batasan Allah adalah seperti 2 kelompok manusia yang naik sebuah kapal. Sebagian mereka duduk di bagian atas dan sebagian yang lainnya duduk di bagian bawah. Jika orang-orang yang di bagian bawah memerlukan air, mereka harus melewati orang-orang yang ada di bagian atas. Lalu orang-orang yang di bagian bawah itu berkata, seandainya kita lubangi saja bagian bawah perahu ini, tentu kita tidak akan menyusahkan orang-orang di bagian atas. Apabila orang-orang yang di bagian atas membiarkan mereka, maka semuanya akan celaka. Dan jika mereka di bagian atas mencegah mereka, maka semuanya akan selamat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis tersebut menjelaskan agar kita saling ingat mengingatkan. Dalam hadis tersebut, orang yang di bagian atas itu mengingatkan bagian orang yang di bagian bawah, tatkala orang-orang yang di bagian bawah itu akan buat celaka semua orang. Hadirin subhanahu wa ta'ala, pernah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Nabi, ya Rasul, apakah kami akan dibinasakan walaupun di antara kami ada orang soleh dan orang yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, jika kejahatan telah merajalela. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas ini adalah perintah pentingnya dakwah. Karena apa? Dewasa ini umat Islam dilanda kemerosotan dari segala segi. Segi ibadah, segi amal, segi keyakinan. Dan umat Islam yang memperdulikan umat Islam yang lainnya untuk memperhatikan perkara yang penting ini hanya sedikit saja. Yang dikhawatirkan apabila perkara ini dibiarkan, tidak ada orang yang mengajak ataupun tidak ada orang yang berdakwah, maka perkara tersebut menjadi perkara yang besar. Orang-orang tidak lagi ada keyakinan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi ada ibadah, tidak ada lagi amal kebaikan. Untuk itu pentingnya untuk mendakwakan agama. Dan hal ini sudah dilaksanakan oleh para sahabat. Para sahabat menyebar ke permukaan bumi ini untuk menyampaikan satu kalimat yang hak, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, menyampaikan agama, mengubah manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian sangat penting sekali. Ini adalah bagian dari ringkasan 6 sifat. 6 sifat tersebut sahabat yakin kepada kalimat la ilaha illallah, ketauhidan kepada Allah yang benar. Untuk mencapai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita cari keyakinan
cari iman dengan sebenar-benarnya, iman yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah usaha atas iman. Karena iman yang sudah ada dalam diri kita ini perlu dan harus diusahakan. Karena dengan usaha atas iman ini, maka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala akan mudah kita laksanakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah iman kita meningkat, maka sholat kita bila khusyuk wal khudu. Bagaimana zikir kita, bagaimana puasa kita, baca Al-Quran kita, semuanya akan mudah kita laksanakan. Maka segala sesuatu ini harus diusahakan. Apabila tidak usahakan, maka tidak akan tercapai. Begitu juga dengan perkara iman ini. Apabila iman sudah meningkat, kita yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang hak, yang pantas untuk kita sembah. Cara menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sholat. Bagaimana agar sholat kita ini tidak membebani dalam kehidupan kita? Karena hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini agama dapat diumpamakan sebagaimana anak yatim piatu. Anak yatim piatu ini terlantar. Apabila ditawarkan oleh orang kaya, maka orang kaya pun akan keberatan dan tidak mau menerimanya karena sibuk mengurus kekayaannya. Dan apabila ditawarkan oleh orang miskin, begitu juga orang miskin, sibuk dalam usahanya, sibuk dalam mencari nafkah, sehingga tidak mau menerima orang anak yatim tersebut. Ditawarkan kepada seorang pedagang juga seperti itu. Pedagang sibuk dengan perniagaannya. Ditawarkan kepada seorang laki-laki juga sibuk. Ditawarkan kepada seorang wanita juga sibuk. Bahkan ditawarkan kepada seorang pemuda pun, sang pemuda tidak mau menerimanya dengan alasan sibuk. Agama juga seperti itu hadirin. Agama ditawarkan kepada orang yang kaya. Bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya puasa. Maka hadirin, dengan kesibukan orang kaya tersebut, maka agama akan terlantar. Sholatnya tidak akan dilaksanakan karena sibuk dengan kekayaannya. Apalagi ditawarkan kepada orang yang miskin, sibuk mencari nafkah sehingga tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ditawarkan kepada seorang pemuda juga seperti itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang mau menerima anak yatim ini, maka akan mendapatkan ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apabila orang menerima agama ini, maka akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian, tanpa kita sadari, semakin hari umur kita ini semakin terus dan terus berkurang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu pentingnya ada dalam diri kita agar mengusahakan iman ini. Imanlah yang akan kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imanlah yang akan menyelamatkan seseorang. Dan iman ini akan membuat orang tersebut menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa iman, tatkala seseorang beramal, maka tidak karena Allah Subhanahu wa taala, tidak lillahi taala.
Maka tatkala di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menghisab seseorang dengan amal dan ibadahnya. Namun apabila sedikit saja keimanannya melenceng, maka kata Allah Subhanahu wa taala, engkau ibadah bukan karena aku. Itulah pentingnya iman dalam diri kita. Maka dengan demikian kita hari-hari usahakan iman ini. Dengan cara apa hadirin? Dengan cara membicarakan tentang pentingnya iman. Mendakwakan tentang pentingnya iman. Menyampaikan tentang pentingnya iman. Dan usaha untuk meningkatkan iman. Untuk mendapatkan iman ini, hendaknya kita benar-benar meyakini segala sesuatu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Keburukan yang datang dalam diri kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan yang datang dalam diri kita pun itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dunia inilah tempat kita untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sadarilah sesungguhnya dunia ini adalah desa untuk lewat dan untuk berlalu menuju ke akhirat. Maka kepergian sebagian daripada menandakan kepergian semuanya. Maknanya apabila satu orang telah pergi dipanggil Allah Subhanahu wa taala, itulah satu tandanya bahwa semuanya juga akan pergi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Banyak sudah dunia yang memisahkan antara anak dan ayahnya, istri dengan suaminya, ibu dengan anaknya, saudara dengan saudaranya, teman dengan temannya, bahkan kekasih dengan kekasihnya. Banyak pula dunia melewatkan kesempatan dan meneguh kesesatan. Maknanya kesempatan untuk beramal sudah banyak yang telah terlewatkan, bahkan dilewatkan dengan penuh kesesatan. Karena apa hadirin? Karena kelalaian. Kenapa manusia bisa lalai? Karena lemahnya iman. Oleh karena itu, orang yang mempunyai suatu fikir adalah orang yang menjarah semua waktunya tatkala hidup di dunia ini, lalu ia mendahulukan untuk dirinya sesuatu yang akan menjadi simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi kelonggaran baginya ketika kesedihannya menjadi berat, yaitu pada hari di mana seseorang melihat apa yang telah diperbuat tatkala hidup di dunia ini, yaitu pada hari di mana harta dan anak-anak tidak ada manfaatnya lagi. Untuk itu, mari kita persiapkan sebagai bekal menuju ke satu negeri yang kekal dan abadi. Untuk mencapai keberhasilan kita selagi masih hidup di dunia ini, menggapai kebahagiaan di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa taala telah tawarkan di dalam Al-Qur'an surat As-Saff ayat 10 sampai 13. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum
wa yudakhilkum jannatin tajri min tahtihal anharu wa masakina thayyibatam fi jannatin adn dzalikal fawzul azim wa ukhra tuhibbunaha nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan kepadamu suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan memasukkanmu ke tempat tinggal yang baik di dalam surga. Itulah keberuntungan yang besar. Dan ada lagi karunia yang lain yang kamu sukai, yaitu pertolongan Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala berikan satu jalan. Apabila kita ingin selamat dari azab yang pedih, maka ada satu perniagaan yang keuntungannya sangat besar sekali dan akan menyelamatkan seseorang dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya hadirin, kita meyakini segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Dan perintah-perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pasti akan mendatangkan kejayaan kepada kita. Kemudian selanjutnya, berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan jiwamu. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah yang lebih baik bagi kamu seandainya kamu mengetahui. Artinya hadirin, kita belum mengetahui betapa besarnya pahala bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Kita belum mengetahui berapa mulia dan agungnya orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang mengorbankan jiwa dan raganya. Makanya hari ini kita enggan untuk mendakwakan agama, enggan untuk keluar di jalan Allah. Karena hadirin, kenapa? Karena kita belum mengetahui. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji akan mengampuni dosa-dosa, bahkan memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ini Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memasukkanmu ke dalam surga. Artinya orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa, maka dia terhindar dari azab yang pedih. Kemudian dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Kemudian akan dimasukkan oleh Allah ke tempat tinggal di dalam surga. Kata Allah Subhanahu wa taala, itulah keberuntungan yang sangat besar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berjanji dalam firman-Nya tadi, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang dekat waktunya. Serta yang terakhir dari ayat di atas tadi adalah kita diperintahkan untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada orang-orang yang beriman, kepada orang-orang yang yakin. Diperintahkan untuk menyampaikan. Ini adalah satu kabar gembira Allah Subhanahu wa taala tawarkan. Dan ayat di atas telah menyebutkan suatu perdagangan dan keuntungan. Pertamanya adalah terbebas dari azab.
perdagangan tersebut adalah beriman pada Allah dan Rasul, kemudian mengorbankan jiwa, raga, dan harta di jalan Allah. Inilah kerja yang mendatangkan kebaikan, dan kebaikan itu akan kita petik hasilnya. Kalau saja kita punya sedikit waktu kita, kepahaman kita, apakah manfaat-manfaat yang kita peroleh dari kerja kita sehari-hari? Manfaat ataupun gaji yang kita peroleh dari kerja kita sehari-hari adalah sangat sedikit dan sangat sederhana. Sementara kerja ini, kerja yang sedikit akan memberikan manfaat yang besar, yaitu kerja agama. Manfaat-manfaat yang kita peroleh dari kerja yang sangat sederhana ini akan memberikan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Semua kesalahan dan dosa-dosa kita akan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhirat kita akan diberikan karunia yang sangat besar. Inilah kesuksesan, inilah karunia, inilah orang-orang yang berhasil. Tidak hanya itu, bahkan di dunia pun sudah dijamin bahwa umat Islam akan terbesar dan akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tersebar ke seluruh alam. Akan datang serta adanya jaminan kejayaan dan kemenangan atas musuh-musuh dan tercapainya iman di dalam diri seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta dua hal dari kita. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada Rasul, berjuang di jalan Allah dengan mengorbankan harta dan jiwa raga kita. Sebagai gantinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan dua jaminan. Pertama, di akhirat mendapatkan jaminan surga yang berisi ketenangan, kenikmatan, dan istirahat yang abadi. Dan gantinya yang kedua adalah di dunia akan memperoleh bantuan dan kemenangan. Permintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama adalah iman. Jelas bahwa tujuan usaha agama ini adalah untuk mendapatkan hakikat iman. Dan yang kedua adalah jihad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah pentingnya apabila kita mengusahakan atas iman. Di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang perintah untuk kita menyampaikan perkara yang hak, menyampaikan agama, berdakwah untuk menyebarkan agama. Bahkan ditegaskan juga, diperkuat juga oleh hadis-hadis Rasulullah SAW tentang pentingnya dakwah tersebut. Salah satunya di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Ajaklah mereka, wahai Muhammad, ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berdebatlah dengan cara yang terbaik. Sesungguhnya Rabb-Mu lebih mengetahui orang-orang yang sesat dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui orang yang mendapatkan petunjuk. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW untuk menyebarkan agama, mendakwakan agama, sampai agama pada hari ini kita dengan mudah mengamalkannya. Bahkan orang-orang yang menyampaikan agama, lisannya mengajak orang lain untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pujian kepada orang-orang tersebut. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man ahsanu qalam mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin." Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru manusia ke jalan Allah dan beramal soleh, dan ia berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri
ataupun orang-orang yang muslim. Menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala menunjukkan manusia yang sesat ke jalan yang benar, menunjukkan jalan hidayah kepada orang-orang yang sesat. Ini adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan maksud hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwakan agama. Dan untuk maksud itulah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus ribuan nabi ke dunia ini, yaitu untuk perkara agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan tidaklah kami mengutus rasul sebelummu, kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Aku, maka sembahlah Aku." Ini Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwasanya Allah tidak akan mengutus para rasul sebelum kamu kalau tidak untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melihat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat yang lainnya, maka dapat kita ketahui bahwa seluruhnya mempunyai maksud yang satu, yaitu meyakini sifat-sifat Allah. Ini makna iman dan Islam yang sesungguhnya, dan untuk itulah manusia dikirim ke muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sekarang jika kita telah mengetahui maksud hidup kita di dunia ini, yaitu untuk amal agama, untuk iman pada Allah dan Rasulnya, untuk mendakwakan agama, menyampaikan agama, dan mengetahui dengan jelas bahwasanya betapa pentingnya iman, betapa pentingnya kita mengamalkan agama, iman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jadi untuk itu, mari sama-sama kita niatkan dalam diri kita untuk mengamalkan agama secara sempurna. Hanya ada satu jalan, hanya ada satu cara, yaitu cara baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan cara tersebut, hendaknya dalam diri kita harus mempunyai sifat-sifat seperti yang ditanamkan oleh para sahabat, yaitu 6 sifat yang mulia. Para sahabat sudah berhasil karena mereka tertanam dalam dirinya tentang 6 sifat yang mulia. Jadi hari ini kita umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kehidupan Nabi, jauh dari kehidupan para sahabat, jauh dari kehidupan para wali. Dengan cara inilah kita dapat meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan jalan menanamkan 6 sifat dalam diri kita. Agar apa hadirin? Agar kita mampu mengamalkan agama sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah apabila semuanya ini ada kebaikannya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada keburukan, kesalahan, itu adalah kebodohan saya sendiri sebagai penyampai. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.